Oke, karena hidup hidup sans, makanya sans kuy. Sebelumnya gue mau pantun dulu. Ke pasar beli udang di tempat Pak Haji. Gua ucapkan selamat datang. Di mana lagi kalau bukan di ngopi, ngobrol PUBG bareng sans kuy. Di ngobrol PUBG bareng sans kuy kali ini, kita bakal ngebahas PMPL Regular Season Indonesia 2020. Season pertama PMPL. Seperti yang kita tahu, PMPL Regular Season udah kelar, udah selesai. Kita akan masuk ke babak grand final, tapi gua bakal ngajak teman-teman buat sedikit mengingat kembali, sedikit merewind ingatan kita tentang PMPL yang udah berakhir kemarin gitu. Sebenarnya gue di sini mau rada ngebacain sih, gue punya catatan banyak banget. Jadi kalau gue nonton PMPL itu, setiap gue nonton PMPL pasti gue catat apa yang menarik, kejadian apa yang ada di PMPL gue catat. Nah, terus gue kepikiran kenapa catatan ini nggak gue share aja ke teman-teman semua gitu. Terus ya udah, terjadilah video ini, gue share aja. Gue bakal ngebacain catatan gue tentang kejadian-kejadian yang terjadi di PMPL 2020. Dan berarti kita bakal rewind, bakal mengingat kembali apa aja yang ada di PMPL 2020 season pertama. Itu dia. Langsung aja kita masuk ke PMPL minggu pertama. Di minggu pertama adalah minggu yang cukup berat menurut gua untuk tim-tim besar. Karena tim-tim besar itu di minggu pertama kayak masih belum ketahuan, masih belum kelihatan karena mereka masih meraba-raba. Tapi ya ada juga tim yang sangat dominan di awal-awal dan akhirnya masuk ke tengah, masuk ke belakang rada-rada melempem gitu, ada juga. Nah, kita bahas aja di minggu pertama apa yang terjadi. Di minggu pertama kita masuk ke hari yang pertama. Di hari pertama, teman-teman masih ingat gak? Hari pertama itu langsung ada hat-trick winner-winner chicken dinner dari Boom Esport. Boom Esport hari pertama langsung mendapatkan 3 winner-winner chicken dinner. Di mana hari pertama itu ada grup A lawan grup B. Boom langsung mendapatkan 3 winner-winner chicken dinner. Dan yang gua inget banget itu di winner-winner chicken dinner yang kedua, di mana Boom di fight terakhir itu ngelawan Bahampas. Boom sendirian, Fokker waktu itu di Miramar. Kalau teman-teman masih ingat, itu di Miramar Fokker lawan 3 player Bahampas. Sebelumnya kita tonton dulu video ini buat mengingatkan teman-teman. Untuk ronde mereka, Boom last man standing bertahan segini lama, Dranix juga last man standing bertahan segini lama. Dari Ampas bakal ditang juga di Lovre, ini bakal membuka kesempatan untuk solo chicken dari Boom dan juga mungkin tim Dranix. Bisa sih. Yang penting mereka tinggal nunggu aja dari tim Bahampas melawan tim Lovre dulu di sana, yang dimana udah mulai terkena beberapa damage juga dari tim Bahampas yang masih cukup full dan nggak bisa. Dranix takedown juga last man standing lawan last man standing, yang menang adalah Boom Fokker kali ini. Ini cukup bagus sih. Menurut gua Fokker tinggal sabar aja nunggu kedua belah tim ini bonyok-bonyokan dulu, terus mereka ya udah bakal nungguin. Bisa jadi juga steal kill kalau misalnya dari Fokker mau membuka posisi ya. Membuka posisi, tapi gue rasa di Fokker ya. Kayaknya bakal diem sih. Tapi seperti terdengar juga tembakan seorang Fokker karena mereka mau lempar bom ke arah seorang Boom Fokker kali ini, dan mungkin dia bakal jadi tim ketiga yang di take down-nya. Bisa jadi, tapi masalahnya dari tim Lovre dan juga Bahampas benar-benar sama-sama fokus, dan player harus terkena explosion juga di sana. Dan di sini dari Bahampas sudah berhasil mencelik beberapa player dari Lovre. Cukup baik.
Wah, Kita bakal lihat kali ini apakah Bahampas bakal dapetin chicken keempat pada kali ini. Karena mereka menjadi tim satunya yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Karena yang lagi seorang Toms Lovre udah pincang banget. Dari Boom lagi bertahan, dia lagi berharap dapetin minimal nomor 2 kali ini ya. Oke, masalahnya posisinya dari Lovre udah ketahuan ya. Dari Vokor benar-benar cukup aman, kayak ninggalin kalau misalnya dari tim Lovre udah ke take down semua, otomatis dari Boom bisa ngamanin placement kedua ya. Betul, kita bakal dari tim Ampas masih bermain cukup agresif, lemparan bom juga mencari posisi dari tim Lovre lagi ngumpet di mana. Mereka udah tahu di mana ada seorang Boom Fokker, tapi dia masih bertahan dong. Last man standing kali ini dari seorang Molzora, bakal spray down juga. Satu korban, 2 korban. Ini chance untuk Boom balikin keadaannya kali ini. 2 yang tersisa, apakah Boom bakal keluar untuk mencari korban tambahan kali ini? Dan yes, Fokker mulai keluar, dapetin 1 korban, bakal maju 2-on-1 situation. Apakah bakal balikin dapetin chicken kali ini tim Boom menjadi tim pertama dapetin double chicken. Oke. Tapi masalah di sini dia last man standing ya. 1 melawan 4 kalau bisa di take down semuanya dan masih bisa didapatkan. Cukup baik Fokker. Sana berhasil mendapatkan 2 player juga. Menyisakan Marshall di sini yang gak jadi nge-revive, kayak bakal coba untuk melakukan backup. Nah itu bener-bener winner chicken dinner yang bagus banget dari Boom. Di hari pertama itu winner chicken dinner yang kedua itu bener-bener 1 lawan 3. Dan ya dia nungguin timing yang tepat sih. Dia nunggu timing yang tepat, akhirnya dia gas. Dan ya winner chicken dinner didapatkan oleh Boom. Nah kalau teman-teman masih ingat juga, di hari pertama itu ada player cewek yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner, yaitu Sasha dari The Pillar Slayer. Itu dia di hari pertama, minggu pertama. Nah di hari kedua, minggu pertama, kita melihat Bigetron yang udah mulai main. Tapi permainannya belum menunjukkan Bigetron yang mendominasi permainan. Dimana dia bahkan tusun di map Sunhawk, dan yang bikin tusun adalah NFT, di mana NFT di dalamnya ada Liquid, yang notabene Liquid adalah mantan player Bigetron. Itu yang bikin rame di hari kedua. Nah untuk mengingatkan kita bagaimana Bigetron tusun di hari yang kedua, kita tonton dulu yang ini. Bigetron gak terlalu sadar ya, ada tim lain juga di sebelah kirinya. Betul, mereka nggak sadar bahwa ada tim NFT depan mereka, dan cukup kali ini mereka mengambil posisi yang agresif. Dari Luxi terjepit antara GD dan juga NFT, ini bukan posisi yang terlalu enak untuk tim BTR. Betul. Bahkan udah ketahuan juga posisinya sama Liquid di sini. Ini bakalan susah banget. Tapi kalau kita lihat juga dari satu position, Bigetron lebih milih untuk tarik mundur aja. Tadi gue pikir bakal diperangin sama GD ya. Betul banget, mereka masih bertahan juga, tapi kita bakalan spray dan seorang Liquid belum mengenai seorang Luxi yang bertahan di bagian Liquid. Malah ketik nama Zuxi yang terlalu terbuka di posisi orang Liquid, tapi di lain sisi Luxi juga ternokmen oleh tim GD, di mana dari BTR seperti kita bahas tadi, mereka terjepit antara kedua tim yang berbeda. Benar banget, dan nampaknya di sini bakal susah banget. Bigetron bisa aja menjadi tim yang tersandwich, tapi di sini bakal sama-sama buying time untuk nge-revive masing-masing playernya. Zuxi menyelamatkan saudara kembarnya di sini, bakal coba untuk dimajuin sama Pala Gimpe juga dari Flippy, yang udah mulai coba untuk mencari visionnya lagi terhadap tim Bigetron. Bakal coba untuk melakukan beberapa tappingan aja, tapi belum mengenai siapapun di sana. Setup semua dilakukan, tapi Pala Gimpe juga berhasil di take down oleh Zuxi, menyisakan 3 player aja dari NFT juga. Berbanget Liquid juga sudah langsung di revive. Kita bakal lihat apakah dia bakal coba untuk berperang kembali dengan tim BTR yang sebenarnya memiliki keunggulan anggota. Mas Gaga juga bakal tapping dan cukup low kali ini, bakal langsung pindah dan bom mulai dihajar juga oleh tim BTR menuju ke arah tim NFT. BTR cukup low, Zuxi perlu melakukan healing juga, dia masih memiliki beberapa versi, tapi tappingan terus dilontarkan oleh 2 tim di kiri dan kanan posisi BTR. Wah ini susah banget sih. Sebenarnya dari GD benar-benar bisa jadi third party, nyampain steal kill yang dilakukan sama NFT juga tadi sebenarnya. Tapi di sisi lain ternyata ada Bom Esport juga di sini, Wolfie. Betul banget, mereka pengen join the fight juga, mereka tapping terus terhadap tim BTR yang masih berperang dengan NFT dan juga GD. Di kiri karena mereka diganggu dari oleh Boom juga, dan jaraknya super jauh banget. Oh ini benar-benar ramai banget. Ada 4 tim ternyata yang berada di area-area danau. Nampaknya di sini juga dari Zuxi udah mulai ke pick up, menyisakan beberapa player aja dari Bigetron, dan di sini juga Flippy memberikan beberapa damage yang cukup banyak juga terhadap tim Bigetron. Betul banget, kita bakal dari NFT masih mengongkang bom juga. Mereka tahu posisi di mana Luxi berada, tapi sulit untuk mereka majuin karena ada tim GD juga di belakang tim BTR yang menghalangi pergerakan mereka dan membuat mereka sulit untuk bergerak dengan luasa. Bom masih dilontarkan juga oleh seorang Luxi terhadap lawan mereka, dan BTR sudah mencar 2-1 sebenarnya waktu ya. Yes, dan ini benar-benar bahaya banget posisi dari Bigetron, nggak cukup diamankan areanya, dan NFT juga masih cukup lengkap dengan 4 playernya, dan bakal coba untuk dilemparkan frag grenade-nya, tapi kayaknya masih terlalu cukup jauh. Oh ternyata Mas Gaga di sini berhasil di pick up menggunakan granat yang cukup panas dari Bigetron. Betul banget, dari tim BTR mereka bisa 2-1 dan mereka berhasil menumbangkan semua anggota tim NFT. Apakah bakal ada cover atau mungkin Luxi
akan coba bertahan aja di balik pohon dia. Sementara waktu ini kita bakal push dari Luxy juga bermain dengan cukup agresif. Apakah dia bakal coba mencari kill tambahan dari tim BTR? Liquid lawan seorang Microboy. Kali ini kita bakal lihat apakah dari Liquid dapat menumbangkan anggota BTR kembali pada ronde kali ini. Oke, ini bakal susah banget sih posisinya. Masih coba untuk melakukan proning aja. Beberapa molotov sudah mulai dilemparkan juga. Liquid masih mencoba untuk mencari posisi di mana player-player dari Bigetron berada. Bakal coba untuk sedikit maju ke depan nampaknya. Tapi dari Microboy benar-benar ngambil posisi yang aman ya. Dia nggak coba untuk maju sedikit ke depan atau untuk at least ngebuka TPP aja sih. Betul banget, kita bakal lihat dari tim BTR masih dengan sangat pelan-pelan ya mencari posisi juga. Dan ternyata Mas Gaga ketik juga sama seorang Zabrol dari jarak yang jauh. Morph join the fight. BTR kesempatan kali untuk maju pelan-pelan, tapi Zabrol juga tembak sama tim Boom. Swavel dapatkan 1 poin tambahan kali ini. Wah gila sih, ini bener-bener numpuk banget di area atas ternyata. Oh, mereka nembakinnya bahkan dari area-area Paradise ya, ini lumayan cukup jauh loh. Ya ini lumayan cukup jauh. Sementara waktu kita bakal lihat apakah dari tim-tim lagi bertanding dapat menyesuaikan diri mereka dengan zona yang sudah bergerak ke arah utara. Paradise, Tatmo, Chaos semua terbuka untuk diambil. Tinggal gimana mereka rotasi aja kali ini. Dan kita bakal lihat dari tim BFD bakal fight juga dengan The Pillars di ujung dari zona di ban. Ini lumayan cukup jauh juga. Tapi dari The Pillars nampaknya lebih milih untuk tarik mundur aja ya. Dan masih dengan pertarungan yang cukup sengit di sini antara NFT dan juga Bigetron masih dengan posisi yang sama. Tapi dari Ryzen udah mulai terkena beberapa damage dari Liquid. Spray down juga masih dilakukan juga sama tim NFT menghadapi tim BTR yang masih menghalau pergerakan dari tim NFT menuju ke tempat yang lebih enak. Tapi dari Liquid masih ngelock juga dengan Microboy yang mengambil sisi bawah dari tim Liquid. Ini susah banget sih posisi dari Bigetron sebenarnya, tapi mereka masih bisa stay berdiri sini. Oh, Mas Gaga, dapatkah dia ketembak dan ternyata masih tahan juga. Mas Gaga dan kawan-kawan kali ini bakal langsung berperan juga. Liquid lumayan low, tapi Microboy berhasil ditumbangkan tadi. BTR tinggal 2 anggota mereka. Luxy bakal di lock juga sama tim NFT, dan kali ini kita bakal lihat apakah mereka bakal di lock sementara waktu oleh pergerakan NFT juga GD dari samping mereka. Bakal langsung di-secure aja tadi ya kill poinnya di sini. Udah mengungguli 2 kill point dari NFT yang tadi berhasil mendapatkan WWCD di map pertama, map kedua ya, map kedua. Dan masih mencari sisa player dari Bigetron aja. Luxy yang udah benar-benar ke lockdown banget. Ryzen juga agak lumayan cukup jauh. Mungkin dari Luxy agak sedikit sulit kalau mau melakukan rotasi, tapi Ryzen harusnya masih bisa mengamankan placement point kalau dia mau. Betul banget, dari Microboy juga langsung sudah di finish dari tadi. Berarti tinggal 2 anggota tim BTR yang tersisa sementara ya. Dari Ryzen dan juga Luxy kali ini. Tapi kita langsung bakal dari tim Siren menambah pundi-pundi poin mereka menghadapi tim Nara yang berada di high ground kali ini. High ground lawan high ground. Dekat dengan mereka juga ada tim BFD yang mungkin pengen kembali menjadi tim ketiga ya. Bisa jadi, karena posisinya di sini juga lumayan cukup terbuka. Cuman ada obstacles beberapa pohon aja sama batu-batuan yang bisa mereka manfaatkan. Tapi dari Okta juga masih bisa cukup lama diselamatkan. Dan bakal coba untuk imajinasi sama Ryzen juga udah mengetahui posisi dari Flip yang udah mulai maju ke depan tapi harus ke pick off. Berarti menyisakan 1 player aja dari Bigetron. Ini kesempatan cukup bagus banget dan Mas Gaga juga udah mulai tipis banget. Luxy masih berupaya untuk memberikan beberapa damage tambahan terhadap tim NFT di sini. Berbahan Luxy, last man standing, belum mau memberikan space terhadap lawan mereka. Dia masih pengen mencari kill juga, tapi ternyata depan, belakang, kanan semua ada lawan di sisi seorang Luxy. Last man standing dari BTR, 16 tim tersisa. Oh, ini bakalan susah sih kalau misal Luxy mau melakukan. Dia kayak maju salah, mundur salah. Depan belakang semuanya bakal kena sama NFT, bahkan ada Morph juga yang berada di low ground. Dan di depan juga ada tim GD. Luxy benar-benar berada di tengah-tengah area yang mematikan kali ini. Dan masih berupaya untuk melakukan beberapa spray down dari NFT juga yang udah mengetahui posisi Luxy. Udah mulai berpindah di sana. Bakal coba untuk kanan kiri aja dan memberikan beberapa tappingan menggunakan M4-nya. Luxy udah mulai terlihat tadi, tapi masih cukup aman. Masih bisa menyelamatkan dirinya aja. Dan kita lihat juga dari NFT udah mulai maju satu persatu player, bakal coba untuk melakukan beberapa spray down. Luxy udah mulai ke lockdown sini, gak bakal bisa kemana-mana, tapi masih bisa memberikan damage cukup bagus terhadap tim NFT. Dan Flippy masih mencoba untuk mencari posisi di mana Luxy berada. Bakal coba untuk melakukan beberapa flankingan aja di sini. Berbahan Flippy lagi tertekan juga sama seorang Luxy yang bermain dengan sangat-sangat baik kali ini. Dapatkah dia membalikan keadaan melawan tim NFT? Di steal Di kill? steal kill satunya dari Mas Gaga, tapi Luxy lumayan low. Hampir ter-take down juga dan dia hanya memiliki bandage untuk mencoba ngebantu healing dia. 2 bandage tersisa kali ini dan cukup low dari seorang Luxy. Ini posisinya susah sih, kayaknya kalau gue mungkin kayak lebih agak mundur ke bawah, tapi dari Luxy sendiri nggak mau membiarkan NFT cabut gitu aja ya. Dia masih coba untuk melakukan kontes lagi nampaknya.
Dan Waduh. ternyata di atas 50% air, 50% daratan ini bakal susah banget. Hanya ada tim victim dan Action aja yang udah cukup aman. Sisanya Betul. harus masuk semua ke dalam circle. Ini bakal sedikit sulit untuk tim-tim yang berada di sisi selatan ya, di mana mereka perlu maju sampai dengan circle yang hanya menyisakan 50% air. Lux dengan 2 bandage yang udah diisi kali ini, tinggal nyawanya kurang lebih 1/6 doang. Apakah NFT pengen coba memulangkan BTR di awal-awal pertandingan kali ini? Oke, tapi masalahnya kan dari utility juga udah mulai tipis semua. Dari Luxy udah mulai melakukan proning tapi nggak bisa, langsung aja dikembalikan ke Lobby. Tim pertama yang harus pulang Lobby, Bigetron. Iya betul banget, dengan menumbangkan 2 anggota tim NFT, mereka kali ini bakal cukup. Nah, ya itu dia tadi cuplikan Bigetron yang melawan NFT di hari kedua minggu pertama. Dimana emang Bigetron posisinya susah sih. Emang Bigetron posisinya itu sulit, dia nggak bisa kemana-mana karena di belakang juga ada, di samping juga ada. Ya akhirnya ya Tusun lawan NFT, yang bikin rame itu lawannya NFT, ada Liquid di dalam situ bos, itu dia. Oh ya, di hari kedua juga kita melihat salah satu player cewek yang bermain di PMPL mendapatkan winner chicken dinner juga, yaitu Vepar dari Nara. Tuh di hari yang kedua. Oh ya, di hari kedua kita juga, kalau teman-teman masih ingat, di hari kedua kita juga melihat si The Pillars itu berhasil mendapatkan dua winner chicken dinner. Salah satu winner chicken dinnernya yang di map Miramar itu yang ramai banget. Yang di map Miramar mereka berhasil mendapatkan winner chicken dinner, tapi nggak cuma winner chicken dinner biasa, winner chicken dinner plus 17 kills. Bayangin 17 kills. Dia tuh yang di Miramar ini, dia tuh bener-bener mainnya tuh all out banget. Mainnya tuh kayak nggak ada beban, kayak ada tim lain tabrak, menang, tabrak lagi, menang lagi, tabrak lagi, menang lagi. Akhirnya dapat 17 kill, sampai 17 kill. Itu dia. Di hari kedua, itu masih minggu pertama. Nah, kita masuk ke hari yang ketiga minggu pertama. Kalau teman-teman masih ingat, akhirnya Bigetron mendapatkan winner chicken dinner di sini. Bigetron akhirnya mendapatkan winner chicken dinner di hari yang ketiga. Dan lawannya Mob. Yang bikin rame tuh akhirnya BTR chicken dinner dan lawannya Mob, itu yang bikin rame. Itu dia. Nah, di sini di hari ketiga ini sebenarnya kita juga melihat Badru yang udah mulai melakukan taktik healing, tapi belum terlalu ke sorot sama komunitas, belum terlalu dilihat sama komunitas. Tapi sebenarnya Badru udah mulai nih ada gelagat-gelagat untuk melakukan teknik healing, seni healing lah kalau kata Wolfie. Seni healing yang gak semua orang bisa gitu. Itu udah mulai terlihat, dan akhirnya Alter Ego berhasil dapat di posisi 3 nih kalau nggak salah, yang itu. Kita masuk ke minggu kedua. Nah, di minggu kedua kalau teman-teman masih ingat, di minggu kedua itu banyak banget back to back winner chicken dinner. Dimana ada 3 tim yang berhasil back to back winner chicken dinner di minggu kedua. Ada RRQ, ada Alter Ego, dan juga ada Boom. Di minggu kedua ini mereka bertiga, tiga tim itu berhasil mendapatkan back to back winner chicken dinner. Khusus untuk Alter Ego, winner chicken dinner yang kedua waktu back to back yang kedua itu didapatkan dengan cara yang cukup unik, yaitu Dr. Badru berhasil mendapatkan winner chicken dinner tanpa damage, tanpa kill, hanya dengan healing di luar zona, di luar safe zone. Dia ada di blue zone. HP sementara Bahampas kita di sini. Alter Ego, what? Dia di luar lingkaran. Dia harus lari secepat langit, secepat kilat di sini. Dia wah gila men. Bisa masuk kan? Masih bisa kan? Dia edkitnya 13, dia bisa melakukan ini 13 kali. Oke, kita tunggu aja dari Badru. Pelan dan pasti. What? 13 kali men dia akan melakukan ini. Dan kalau dia bisa masuk ke lingkaran, Badru gak bisa miss timing. dia harus dapat award sih itu. Kayaknya dia bakal award buat inilah. Mosil. Ntar kalau ditanya kita udah tahu nanti siapa. Ya, dan ini kita lihat Louvre Toms mencoba melakukan 8 kit, sudah berada di luar lingkaran. Bagaimana Bahampas sebenarnya paling dekat ke arah zona. Sementara RRQ mereka harus menyeberang. Mereka nggak punya smoke nampaknya karena nggak ada satupun yang dilempar. Kita dari sini zona sudah masuk. Bahampas akan crossing. RRQ di sini memanfaatkan momen tersebut dengan sangat baik. Breakdown tersisa satu pemain. Pelurunya habis namun Reju sangat low HP dan akan mati karena zona. Bahampas tereliminasi. 3 tim tersisa. Louvre Toms di sini masih terus menerus melakukan 8 kit. Badru di sini masih hidup. What?
Bruce Willis is real. Sementara Toms di sini akan coba sprint. Wow, what a play by Toms. Badru! What? Wow, Badru dari Alter Ego 13 first aid membawa mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner. Lu gak bisa. Itu dia kekocakan Badru yang bisa winner chicken dinner tanpa damage, tanpa kill 17 14 first aid. Oh, cuma Badru yang bisa. Itu Badru, kalau kan pasta sih begitu. Terus di minggu kedua ini, kalau teman-teman masih ingat, minggu kedua, hari kedua, kolom komentar isinya hujatan karena gua caster waktu itu kebetulan. Dan ya itu yang bikin orang-orang pada ramai banget kolom komentar. Terima kasih yang sudah meramaikan kolom komentar PUBG Mobile waktu itu. Terus dari yang hari kedua, minggu kedua yang gua caster itu, yang gua inget banget itu waktu Aura Chicken. Waktu Aura Chicken lawan BTR, di mana Aura 3 orang di VKND ya, di VKND dibagi 3 gitu, playernya disebar, terus di depannya ada BTR, sisa 2 kayaknya. Nah itu akhirnya Clash ya menang Aura karena emang setupnya lebih bagus Aura. Untuk mengingatkan teman-teman, kita lihat dulu. Yang menjemput satu persatu pemain dari Morph di sini. Rensky mencoba merespon, namun tidak akan kuat. Tersita 1 pemain dan di sini kita lihat Jaxi akan dikenok pula. Luxi berhasil selamat dari tekanan. Ada 1 pemain tepat di depannya berhasil melakukan edge di sini. Luxi menyatu dengan Smoke dan nampaknya kita lihat di sini masih terjadi perang dan Bigetron justru yang berhasil mendapatkan 1 kill lagi. Morph masih bertahan dan nampaknya Morph yang akan dieliminasi. Bigetron berhasil kembali mendapatkan Morph. 2 tim tersisa, Aura dan juga Bigetron. Di mana Aura masih full tim, mereka masih ada 4 orang. Oh, 3 orang di sana, tapi Bigetron ada 1 yang knock. Apakah bisa di-revive? Bisa di-revive sepertinya. Luxi bisa di-revive oleh Ryzen. Di mana mereka 3 lawan 2 kembali. Kita lihat 3 lawan 2 seperti di map yang tadi, 3 lawan 2 lagi. Apakah kali ini Aura bisa untuk mengamankan chicken dinner atau malah BTR dengan 2 orang pemain bisa melobikan 3 orang pemain dari Aura? Ya, ini 3 lawan 2 ya. Jadi Aura nampaknya akan bermain dengan split push di sini dan 1 granat udah connect ke arah Bigetron. 50 HP nyawa dari masing-masing pemain Bigetron. Kita lihat di sini Rosezi sudah tahu posisi dari Luxi, sementara Aura juga kelihatannya mereka bermain dengan sangat cerdas. Mereka tahu mereka punya zona, mereka tahu Aura yang harus bergerak. Mereka tinggal nahan posisi ini. Nggak ada alasan buat Aura melakukan push. Kalau misalkan mereka melakukan push, itu keuntungan buat Bigetron. Kita lihat sendiri, Bigetron yang harus masuk dan cover buat mereka sangat-sanget minim. Dan kita lihat Aura sangat pintar sekali. Mereka membagi pemain mereka jadi 3. Di kiri, kanan, dan tengah. Kita melihat 1 pemain. Luxi berhasil di knockdown, hanya tinggal Ryzen saja yang masih rebahan di sana. Apakah bisa untuk diamankan chicken dinner kali ini? Dan kita melihat, ya winner chicken dinner berhasil. Dan ya, di minggu kedua, hari ketiga, itu menjadi hari yang sangat membahagiakan buat fansnya Morph. Karena Morph akhirnya dapat winner chicken dinner nih di hari ketiga minggu kedua. Tapi di hari yang sama, di hari ketiga minggu kedua, BTR lebih gila lagi karena dia berhasil mendapatkan 3 winner chicken dinner. Dan terus ya udah, fansnya BTR lebih menggila lagi gitu, maksudnya ramai banget waktu hari itu. Kita masuk ke hari keempat minggu kedua, di mana di hari keempat minggu kedua kita disuguhkan dengan player ciwi-ciwi yang ikut ladies tournament. Nah, di hari keempat minggu kedua ini, kalau teman-teman masih ingat juga, si Badru itu lagi-lagi memperlihatkan teknik healing. Udah ada niatan buat healing, tapi gagal karena dia itu naik dia naik baginya ngelewatin blue zone terus ngepot. Dia mati sama blue zone akhirnya. Buat mengingatkan teman-teman, lihat dulu yang ini. Luar zona harus masuk, namun mereka harus melewati Bahampas terlebih dahulu. Badru 24 bandage. Bandage. Tapi ini udah ada niat, coy. Dia nggak ngapa-ngapain, dia berhenti di sini doang. Kita lihat bagaimana dia nggak. Dia bakal naik mobil nih. Last chance dia nih. Last chance dia harus naik mobil sih. Kalau misalkan emang dia mau main dan masuk ke dalam zona ya. Terobos aja lah kali ini. Terobos aja lah. Dan masuk dong dia. Masuk ke arah Bahampas. Dia bakal gaspol di sini. Woi, Badru. Zona. Oh, dia ngedrift di sini. Sayang sekali Badru. Ini bukan Tokyo Drift, Badru. Tidak akan terjadi. Nah, itu dia tadi si Badru yang gagal menerapkan teknik healing. Karena emang bener healingnya itu seni ya. Terus tadi juga sebenarnya
yang bikin gagal karena dia harus ngepot dulu gitu. Kalau nggak ngepot mungkin dia akan berhasil. Nah di minggu kedua hari kelima, di mana di situ ada perebutan juara ladies turnamen antara Bigetron menghadapi Aero of Zoo, yang akhirnya dimenangkan Aero of Zoo dengan selisih cuma 7 poin akhirnya. Ini dia, kita lihat dulu. Empat lawan 4 spray langsung Kira berhasil diamankan kali ini menuju ke sebelah kanan. 14 poin kill untuk tim Aero Wolf. Mereka berusaha untuk mendapatkan fight terakhirnya. Siapa yang bakal chicken, itulah dia yang bakal mendapatkan kemenangan untuk 2060 USD. Winner take all the money. Dan kali ini Babila bakal melempar granatnya terlebih dahulu menuju ke arah lower ground. Sedikit unggul dari segi high ground untuk tim Beletron. Iya, tapi mereka harus melakukan push ke arah high ground di sini, ke arah lower ground di mana semua pemain Aero Wolf sudah ada di sana. Aero Wolf harus sedikit sabar, menunggu kesempatan yang tepat untuk melakukan push ke arah Beletron. Satu pemain mereka knockdown, sementara Das di sini dia udah punya ghillie shoot. Dia punya posisi yang penting banget, dia nggak boleh knock dan dia harus mendapatkan kill yang banyak. Sementara Declan dan ini harus dicari informasinya banget, satu pemain berada di bagian high ground. Iya betul, dan di sini Babila perlahan tapi pasti mulai melakukan turun dan dia udah dapat informasi kayaknya. Kita lihat split di sini dari Aero Wolf, mereka tidak menumpuk pemainnya di satu titik. Sementara Babila masih perlahan-lahan. Lea mencoba spray through the smoke, tidak mendapatkan apapun. Namun Declan berhasil mendapatkan Kyra. Lea akan mencoba membuka dari kanan untuk mendapatkan satu kill, namun belum mendapatkan apapun. Kita lihat ada satu pemain saja, nampaknya tidak berhasil mendapatkan kill. Satu pemain Lea akan Lea. Declan akan push. My God, berhasil mendapatkan satu pula di sana Lea. Dua orang. Tersisa satu pemain yaitu Dazo dan Aero Wolf berhasil keluar sebagai pemenang dan Nah itu dia tadi Aero of Zoo yang mendapatkan titel juara ladies turnamen. Tapi selain ada ladies turnamen di hari kelima minggu kedua, disitu juga ada PMPL yang rame banget, dimana Mod akhirnya mendapatkan winner chicken dinner, mengalahkan BTR di last combatnya. Di fight terakhir itu lawannya BTR, terus Morph yang menang 3 lawan 3. Karena biasanya kan kalau kita lihat kan yang menang itu kan yang kalau misalkan Bob ketemu sama BTR itu salah satunya lebih banyak pemainnya. Nah kali ini kita melihat 3 lawan 3 dan akhirnya dimenangkan oleh Morph. Itu dia. Terus tapi BTR di sini juga lebih gila lagi karena mereka mendapatkan 3 winner chicken dinner di hari kelima ini minggu kedua. Salah satu chicken dinner yang menurut gua paling bagus dari BTR di hari kelima ini adalah saat gameplay kambing gurun. Kalau teman-teman masih ingat gameplay kambing gurun di Miramar, di mana BTR gameplay kambing gurun ini BTR berhasil mengkudeta posisi dari RRQ. Kalau teman-teman lupa, tonton ini dulu. Ini Bigetron. Ini tahu nih. Ini gameplay domba gurun. Semuanya bermain di atas bukitnya cuy. Betul. Udah kayak domba gurun, semuanya di tebing. Gak ada yang mau turun dari arah gurunnya. Ini bahaya banget tentunya. Tapi agak sedikit sulit untuk menggapai posisi yang sudah ditempatin sama Boom. Ya itu bakal butuh waktu. Dan ketika lu melakukan hal tersebut, lu bisa ke pick off dari manapun. Karena kalau Bigetron fokus untuk naik, ada aura di bawah yang sudah siap-siap. Dan kita lihat di sini Rosezi akan di spray down dan dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain sisanya, Jaden last man standing untuk aura di sini akan dijaga dari jauh. Luxi di sini Bigetron menjadi regu tembak dari arah gunung. Sementara Luxi masih menahan. Mereka tahu di atas ada Boom. Mereka nggak bisa melakukan push ke atas sana. Dan mereka terlalu takut untuk menelan granat dari pemain-pemain Boom. Dan Boom pun bisa turun kapanpun. Sementara Boom, mereka enak banget. Dan gue penasaran circle selanjutnya. Ketika circle terbanting dari arah Boom, itu akan menjadi masalah besar sekali untuk Boom Esports. Kita bakal lihat Dewa zonanya menuju ke arah mana. Ini berada dalam satu garis yang lurus banget. Ramones dan juga Nerpeko. Belum ada pick, bakal dilempar langsung dan zonanya menuju ke arah gunung lagi. Dan Ramones sedikit lengah. Nerpeko melakukan pick dan berhasil mendapatkan satu Fokker. Hanya tersisa seorang diri. Setup Molotov terlebih dahulu di bagian bawah. Ada 4 pemain dari tim Bigetron yang sudah mulai menunggu. Dan Aura akhirnya dipulangkan. Itu Jaden tadi yang terakhir, akhirnya ke-pick juga ujung-ujungnya. Ya, dan Microboy juga udah mulai ter-pick oleh Liquid. Iya, dan ini Bigetron sebenarnya posisi terjepit banget. Walaupun mereka punya angle, tapi mereka sangat terjepit atas bawah. RRQ ada di atas mereka, NFT ada di samping mereka. Ini posisi yang cukup ramai dan Liquid di sini nampaknya akan mencoba menjadi burung kondor. 3 pemain tersisa akan mencoba melempar granat. Di sini ada Microboy yang sangat low HP. Kalau misalkan connect Microboy, fix kena knock. Sementara Fokker masih dari atas, tidak menunjukkan dirinya sama sekali. Dia tahu
Dia cuma butuh waktu yang tepat untuk keluar dan mendapatkan kill. Sementara Liquid nih di sini bakal di smoke. Ini smoke yang pintar karena ini akan nutup visibilitas dari Fokker biar dia bisa masuk dan mungkin mendapatkan Bigetron. At least melakukan reposition. Yes, dan ini bener-bener strategi yang bagus banget dari Liquid supaya dia bisa bergerak dengan sangat nyaman. Lihat berapa smoke yang dia setup, 3 smoke, 2 ke arah atas, 1 ke arah bawah. Ini bener-bener mengamankan jalur rotasi dari tim Liquid. Oh, bukan dari tim Liquid, tapi dari Liquidnya sendiri. Kenapa gue bilang dari tim Liquid? Iya betul, dan RRQ di sini nampaknya sudah menghuni bagian atas dari Bigetron dan nampaknya kita lihat bagaimana morph satu persatu di pick up dan Bigetron sedikit kesulitan untuk menahan posisinya karena dia tahu di belakang masih ada RRQ, masih ada 3 pemain tersisa dari RRQ. Nerpeko sendiri sudah mengantongi 3 kill dan oh my god, apakah dia bakal turun? Wait, sabar. Apakah ini bakal turun? Kita lihat di sini. Ngintip pelan masih mencoba mencari informasi. Dia shoulder picking doang pas masih mencoba mencari angle. Dia tinggal menunggu. Apakah gua turun sekarang? Kalau misalkan ada flashbang, dia bisa flash dan langsung turun dan masih menahan. Dia udah ngelihat mungkin satu pemain dari Bigetron masih mencoba shoulder pick. Semuanya ketutup sama tebing soalnya. Ketutup sama tebing dan wah bohong udah ketahuan pula posisinya dan kita lihat 3 tim ini buset kambing gunung semua bos. Apa gue bilang? Ini strategi kambing gunung banget sih. Udah nggak ada yang bakal turun dari gunung lagi. Mereka bahkan berusaha untuk naik dan nutup angle shoot dari bagian atas. Paling enak sebenarnya posisi dari tim RRQ saat ini. Tapi dari RRQ mereka nggak bisa ngelihat ke arah tim Bigetron. Cuma tipis banget dan hampir mendapatkan 1. Microboy sudah terlihat tapi Zuxi tidak ingin membuka posisinya. Itu hampir banget. Kalau misalkan tadi Microboy ke pick off, itu NRPK udah pasti terjun payung men. Gue yakin banget itu bakal jadi full on execution dari RRQ. Ini udah tinggal jadi regu loncat indah aja dari RRQ menurut gue ketika ada kesempatan. Namun Fokker, lihat ini kambing gunung Solo ya. Dia nahan di satu titik yang kecil banget. Bener-bener itu kakinya betisnya kuat banget. Ini yang bakal jadi MVP adalah sebenarnya utility-nya. Kalau punya bom yang banyak tinggal lempar ke atas. Gua deg-degan banget kalau misalkan ada yang kegelincir. Tapi kegelincir dari jarak segini harusnya nggak bakal knock. Sementara Luxi masih membuka view ke sebelah kiri. Dia ingin melakukan backstep ke arah tim RRQ. Apakah berhasil naik ke arah atas? Dia lagi nyari lempengan yang kira-kira bisa dipakai untuk naik. Iya, mungkin dia bisa naik sih dari arah kiri, tapi lihat Bigetron tadi regroup langsung 4 orang. Iya, langsung bergerak. Mereka bikin pusing arah. Ini Zabro mikir, gue naik nggak ya? Gue naik nggak ya? Kayaknya nggak dulu deh. Dan RPeko di sini akan melihat pemain-pemain Bigetron akan menusuk dari arah belakang. Zuxi di sini udah kelihatan dari balik smoke. Satu pemain naik dan RPeko terlalu fokus di bawah dia. Bakekok ada Microboy dan untungnya ada drone di sana untuk melakukan backup. Dan Zuxi di sini akan mencoba melakukan refrag, tapi drone di sini harus melakukan reload dan untung masih bisa keluar, namun pertahanan RRQ berhasil dijebol. Bigetron berhasil mendapatkan angle. Oh my god! Luxi push dan mengeliminasi RRQ. NFT masuk di waktu yang tepat dan langsung saja berhasil mendapatkan angle baru di sini. Itu retake position yang bagus banget untuk ngambil tempat yang diamankan sama tim RRQ. Bigetron sekarang punya view dibanding tim-tim lain. Luxi bakal sedikit menjaga di bagian kiri, 2 tim tersisa. 4 lawan 3 dengan kondisi masing-masing tim yang sedang terkenok 1 player mereka. Iya, dan nampaknya ada satu pemain dari Bigetron yang sudah terjun payung, tersisa seorang Liquid. Luxi akan lompat namun ada backstep di sana. Liquid akan mencoba mencari poin. Nah itu dia, di mana BTR berhasil gameplaynya bagus banget. RRQ itu meleng 1 detik langsung diambil posisinya. Tiba-tiba Microboy udah di atas gitu. Itu gameplay kambing gunung yang bagus banget untuk menutup di minggu kedua ini. Di minggu ketiga, untuk sangat disayangkan, PMPL berubah yang tadinya offline turnamen jadi online turnamen, di mana yang main playernya main di GH masing-masing. Itu sedikit menurut gua menurunkan panasnya euforia PMPL, tapi ternyata tetap rame dan makin panas karena di di online turnamen ini cywarnya tuh banyak banget, statement yang bikin panas tuh banyak banget. Kan mungkin karena mereka di telepon ya, kan via video call gitu, yang melakukan chicken dinner di telepon. Terus ya itu karena mungkin nggak tatap muka langsung, jadi berani gitu ngomong yang bikin panas suasana. Dan itu menurut gua juga salah satu yang bikin PMPL ini seru di minggu ketiga sama minggu keempat. Itu udah banyak banget cywarnya. Dimana di minggu ketiga hari pertama ini kita melihat Bonafide yang akhirnya dapat back to back winner chicken dinner. Selain itu kita juga melihat Mod yang tusun. Tapi di next round dia langsung winner chicken dinner, langsung gila dia. Tusun tuh langsung winner chicken dinner. Jadi di kolom komentar fanpage PUBG Mobile tuh langsung pada ramai banget fansnya Mod gitu. Terus juga di sini di hari pertama minggu ketiga kita melihat Alter Ego yang akhirnya dapat winner chicken dinner, tapi nggak pakai teknik healing.
dia pakai teknik kill apa sih bahasanya? Dia nggak pakai teknik healing tapi dia berhasil membuktikan kalau gue juga bisa nih dapat chicken dinner, nggak cuma healing doang tapi juga barbar juga gitu. Di minggu ketiga hari kedua menjadi hari yang menegangkan untuk Ozora karena akhirnya dia bersama Lovre pecah telur. Akhirnya dia bisa bener-bener chicken dinner setelah dari minggu pertama tuh udah dibahas terus sama komunitas Ozora. Akhirnya dia membuktikan di sini di hari kedua minggu ketiga kalau dia bisa pecah telur juga. Di sini juga di hari kedua minggu ketiga ada yang ramai juga. Bahampas gagal winner chicken dinner di akhir, padahal lagi-lagi dia tuh unggul jumlah pemain tapi dia gagal winner chicken dinner. Kali ini dia ngelawan victim. Winner chicken dinner akhirnya didapatkan oleh victim. Sebenarnya Bahampas tuh udah dari awal dia tuh banyak kans untuk winner chicken dinner tapi gagal mulu. Yang gagalnya mulu tuh, Google mulunya tuh apa ya? Dia padahal unggul jumlah pemain gitu, yang bikin greget kan di situ maksudnya. Kita lihat dulu nih Bahampas lawan victim yang satu ini. Toms dipulangkan karena lobby, Datmos juga harus di finishing. Bahampas dan juga Bahampas 2 lawan 1 kondisi dengan kondisi juga sama-sama 2 pemain mereka kenok bakal dilempar granat menuju ke arah victim. Oh, Kappa. Oh, wait, itu masuk. Masuk. Dor. Yang kedua masuk. Oh, belum. Yang kedua meledak. Tipis banget. Duar memberikan damage tapi tidak memulangkan pemain dari tim victim. Masih cukup santai. Ini 4 lawan 3. Apakah Bahampas akan mendapatkan chicken pertama mereka? 2 setup dari Bahampas, 3-1 setup yang mereka lakukan. Cisun hanya mempunyai smoke, dia bakal melempar dan menutup angle shoot dari Bahampas. Iya, dari victim mereka menang angle, mereka punya high ground. Tapi Bahampas mereka dengan jumlah pemain yang jauh lebih banyak, mereka bisa langsung naik saja. Angle-angle yang berbeda dan dibakar. Harus keluar Cisun. 50% HP-nya akan terkuras dengan adanya Molotov. Dia udah gak punya first aid lagi, dia hanya punya 10 bandage dan Blue Zone Blue bakal Zone. bergerak langsung through the smoke. Berusaha untuk mendapatkan kolong mobilnya tapi gak ada orang di seberang sana. Berhasil memindahkan tempat yang berbahaya karena Cisun sudah tahu di mana 2 pemain Bahampas berada. Victim masih berusaha untuk melakukan backup. Ada tembakan lagi dari Nyx, belum mendapatkan damage yang cukup besar karena Victim bertahan di arah lower ground. 3 kill sudah mereka kumpulkan dan Victim kali ini mereka benar-benar ingin membombardir lower ground yang dikuasain sama Bahampas. Smoke yang benar-benar membatasi arah pergerakan dan view dari kedua tim ini. Sudah Oh, waktunya lihat untuk Banyu, Bahampas. Banyu Tipis ngeflank, banget. Banyu bakal nge-push spray jarak dekat masih ada Tayo yang memisahkan mereka. Banyu berhasil mendapatkan 1, backup fire sedikit terlambat tapi Nyx masih punya pohon yang bisa dijadikan hiding spot. Cisun juga terjatuh, terjadi trap 1 untuk 1, 3 lawan 2 kali ini. Bakal diledakkan langsung dan kali ini Jughead bakal melihat Banyu masih berada di bagian paling belakang sementara dari Bahampas lebih memilih untuk melakukan backup dan melakukan revive. Jughead harus bergerak, Blue Zone mulai menghimpit ini, bakal melakukan finishing point lagi 2 lawan 2. Sudah berhasil melakukan revive tadi, spotnya sudah mulai ketahuan apakah bisa mendapatkan chicken pertama mereka. Flank sedikit ke sebelah kanan, berhasil mendapatkan Jughead. 2 lawan 1 dan sak. What? Siapakah yang mendapatkan Ini winner? siapa cuy? Gue gak lihat. Oh, victim. Nah itu dia tadi Bahampas yang gagal winner chicken dinner. Bahampas dirampas. Kalau kata akun Instagramnya PUBG Mobile sih Bahampas dirampas. Nah, oh ya, dengan winner chickennya si apa namanya Lovre tadi itu bikin cuma ada 2 tim yang belum winner chicken dinner, yaitu Siren sama Bahampas. Ya sebenarnya Bahampas tuh hampir winner chicken dinner itu kalau dia nggak salah gitu, akhirnya dia gagal di situ ya. Ya udah, akhirnya tinggal 2 player apa namanya 2 tim nih yang belum, si Bahampas sama si Siren. Di hari kedua minggu ketiga ini juga victim tuh menggila juga sebenarnya, dapat 2 winner chicken dinner. Tapi Aura lebih menggila lagi, dia hat-trick winner chicken dinner di minggu ketiga hari kedua ini, dapat 3 winner chicken dinner. Masuk ke minggu ketiga hari ketiga, dimana di minggu ketiga hari ketiga kalau teman-teman masih ingat, duel gorong-gorong ini jadi duel yang panas di hari ketiga minggu ketiga. Kita lihat dulu duel gorong-gorong. Pengurangan tim yang barusan, victim juga sedang dalam tertekan dan kali ini Bigetron melakukan spraynya ke arah victim. Cisun terjatuh, 2 pemain terjatuh, 2 tukar 1, threat knock antara BTR dan juga victim. Bahkan Bahampas mendapatkan killing spree, 5 kill sudah dikumpulkan. Banyu bersembunyi di balik smoke dan tidak terdeteksi oleh tim BTR. Masih cukup tenang dan cukup nyaman berada di area gorong-gorong, tapi mau nggak mau mereka harus bergerak sedikit. Walaupun mereka masih masuk ke dalam circle, tapi kalau mereka nggak bergerak ini bakal menjadi spot yang bahaya banget karena bakal menjadi target dari tim-tim yang tersisa untuk circle yang kelima. Yes, apalagi
posisinya juga orang-orang udah tahu kalau di sana ada Bigetron juga tentunya. Dari Victim sendiri juga udah bakalan main aman aja karena tersisa sendirian. Sisanya dari Morph, Bigetron Red mungkin yang bakal sedikit ramai, tapi ternyata Victim nggak bisa melanjutkan peperangannya. Ya, Victim sudah dikembalikan ke arah lobby menjadi penonton ya. Sementara Red Juice dari Bahampas benar-benar mengambil posisi yang nyaman dari dalam rumah. Tapi mereka sekarang berada di pinggir circle. Menerima beberapa damage, ternyata BTR Luxi tahu di mana Bahampas berada. Snopernya bakal dikontrol, tapping dengan mininya. Hampir mendapatkan satu. Luxi benar-benar tahu mana angle yang harus dijaga terlebih dahulu. Dan circle berikutnya menuju ke arah Red Rocket lagi dan lagi. Predik circle mereka benar-benar perfect untuk map kali ini. Oke. Dan ini memberikan advantage juga yang baik untuk Red Rocket harusnya. Tinggal nungguin aja beberapa tim yang bakal masuk ke area mereka. Cuma balik lagi, semua tim pasti bakal menuju ke sini. Jadi itu harus sedikit lebih waspada lagi tentunya dari Red Rocket juga. Sedangkan dari NFT di sana hanya misalkan 2 player aja masih bakal menahan sedikit karena di sebelah kiri masih ada Morph yang ngelock posisi dari Mas Gaga juga. Ya, Mas Gaga di barisan paling depan menjaga pergerakan dari Morph Bahampas. Satu pemain mereka bakal set up di arah sniper towernya. Masih menjaga granat lemparannya tadi hanya memberikan sedikit damage ke arah Red Juice. Dia masih bisa melakukan healing dan ada smoke yang bisa dijadikan hiding spot untuk pemain-pemain dari Bahampas ketika mereka melakukan rotasi. Ryzen melihat pemain lain yang sedang lewat begitu aja. NFT menjadi target. Cukup low darahnya tapi Kings bakal melakukan flank menuju ke arah Morph. Proning shoot yang kali ini berhasil mendapatkan satu. Satu orang bakal langsung dikonfirm, dia bakal melakukan proning terlebih dahulu. Kings dengan AKM-nya mendapatkan korban berikutnya. Dua pemain terjatuh dari Morph. Hanya menyisakan 2 player yang tersisa. Kali ini terdengar stepnya jump shoot yang kali ini juga berhasil mendapatkan satu. Cukup tenang, darah cukup low dan masih ada lemparan granat yang dilemparkan bertubi-tubi oleh tim Red Rocket. Jaxi akan di revive terlebih dahulu. Zabrol menjadi support di belakang batu. Lihat 1, 2, 3, 4 smoke set up dari tim Morph. Oke. Oh, dan benar-benar udah bakal langsung dilemparkan aja oleh granat-granat yang dilemparkan oleh Morph tampaknya, tapi nggak mengenai siapapun dan ini sama-sama buying time. Dari kedua tim sini bakal coba untuk diselamatkan. Sedangkan dari Morph juga tadi cukup aman dan Red Rocket berhasil terculik. 2 player sekaligus menggunakan granat ya tadi. Ya, ini bakal jadi penumpukan sih karena BTR juga udah mulai masuk. Satu free shoot dari Morph tadi. Dapat pundi-pundi poin tambahan lagi. No Mercy akan melakukan looting terlebih dahulu, reset face-nya karena tadi gue lihat dia ngeloot face yang ada di tanah yang sudah bisa di looting karena udah jadi box juga. Sementara BTR, Ryzen tertangkap. Nyx berhasil mendapatkan satu pemain. Dan ini bener-bener area yang disukain sama BTR banget. Gue tahu banget ini BTR hafal kompon ini, dia hafal lakukan-lakukan dan tiren yang ada di sini. Oke, kok bisa lu lihat ya Pas, ini kan dari 4 tim yang tersisa, 2 timnya sibuk perang, 2 timnya juga sibuk perang. Jadi siapapun nanti yang berhasil menyampuratakan di tim-tim sebelumnya harusnya bakal tinggal 1 lawan 1 sih dari masing-masing tim ya. Harusnya karena Morph fokus sama Red Rocket, BTR harus fokus ke arah Bahampas juga yang sudah mulai masuk. Luxi ditumbangkan, Chaps mendapatkan satu pemain. Masih dalam posisi prone dan kali ini lemparannya berhasil mendapatkan Rocky. Bahkan Luxi sudah dipastikan kembali ke arah lobby. 4 tim ini benar-benar melakukan close combat di arah fight yang berbeda. Ya, yang bisa lu lihat sendiri dan Red Rocket sendiri udah mulai tersungkur banyak banget dan yes, menjadi tim yang malah harus dikembalikan. Padahal tadi posisi komponnya benar-benar enak banget tapi bisa diusir aja langsung sama tim Morph kali ini. Misalkan 3 tim yang ada dan semua orang juga, kalau dari Bigetron sih udah tahu posisi dari Bahampas ada sebelah kanan, cuman banyak banget cekungan-cekungan bukitnya itu bakal susah. Ini yang jadi PR ya, BTR tuh nggak bisa fokus ke arah Bahampas karena Morph udah selesai fight, 3 tim tersisa. Kalau kita ngomongin ini BTR yang dalam posisi sandwich karena dijepit sama 2 tim dengan kondisi Bahampas masih 4 player dan Morph punya 3 player. Lebih diuntungkan player dari Bahampas dan Tiren mereka juga mendukung. Mereka punya lakukan, granatnya hampir menjatuhkan satu pemain dari Bahampas. Oke. Kalau misalnya dilihat sendiri di posisi Morph enak ya, dia masih berada di dalam zona. Terus banyak banget kompon juga nih memberikan informasi juga yang tentunya sama-sama hal di mana di depannya ada Bigetron dan juga Bahampas itu kayak cuman satu view aja sih, tinggal ke arah depan gitu ya. Kalau untuk dari Morph sendiri, sedangkan dari Bigetron harus kedua angle di sebelah kanan dan kirinya. Dari Bahampas juga menurut gue masih bakal tetap ngamanin. Lu bisa lihat setup smoke yang dilakukan bener-bener banyak banget di sana.
memberikan distraksi juga untuk Bigetron untuk nggak bisa nyapu ratain tim dari Bahampas. Karena dari ketiga tim ini, mereka bertiga ini punya posisi yang enak banget. Bahampas setupnya rapi. Yang bakal menjadi distraksi buat mereka semua adalah nanti circle ke-8 akan mengarah ke tim mana. Lebih condong ke tim mana, dan BTR juga sudah mulai perang mereka dengan Morph. Ini menjadi keuntungan untuk tim Bahampas. Rejus sudah terkenop, dan ini hanya beda depan-depanan doang. Nyx berhasil diamankan. Hanya berbeda lower ground dan juga high ground. Sementara Caps masih berusaha untuk melakukan revive spray jarak dekat, dan Ryzen mengontrol fight-nya dengan sangat baik. Bahampas dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Morph versus BTR. 3 lawan 3 dengan kondisi Microboy sedang pincang tertangkap. Satu lagi Morph mendapatkan poin yang lebih banyak mungkin karena kali ini kondisi fight-nya akan dimenangkan oleh Morph. Chicken Erangel untuk Morph di hari ini. Itu dia tadi, duel gorong-gorong. Selain duel gorong-gorong, kita juga melihat si Rejus yang berhasil mematahkan rekor healingnya si Badru. Kalau teman-teman masih ingat, si Rejus berhasil mematahkan rekor healingnya si Badru yang akhirnya dibikin meme tuh sama Instagramnya PUBG Mobile Esport gitu. Kita masuk ke minggu ketiga hari keempat, dimana di minggu ketiga hari keempat ini ada scrim yang sangat ditunggu-tunggu oleh semuanya, pemanasan PMPLCA kalau kata orang-orang. Ada Battle for Country, dimana tim Indonesia, regional Indonesia diwakili oleh BTR, Morph, Alter Ego, dan RRQ. Yang dapat placement paling bagus sih BTR, dia bisa dapat di posisi 4 gitu. Kita masuk ke hari kelima minggu ketiga, di mana menjadi hari penutup untuk minggu ketiga. Di sini nggak ada yang terlalu menarik sih menurut gua, kalem-kalem aja. Tapi Boom akhirnya bisa dapat 2 winner chicken dinner lagi di sini. Kita masuk di minggu keempat, merupakan minggu terakhir dari regular season PMPL 2020. Di minggu keempat ini, minggu yang benar-benar panas karena statement yang keluar dari para pro player yang winner chicken dinner itu bikin panas. Kita lihat aja di minggu keempat hari pertama, si Ryzen itu udah ngeluarin statement. Ini statement yang jadi rame banget. Ryzen ngeluarin statement yang dia males sama tim Serigala Putih, dimana katanya sering ketemu di depannya kalau nggak di belakangnya. Buat mengingatkan teman-teman, kita tonton aja dulu yang ini. Bi, gue pengen tanya nih pertanyaan yang sama ke tim-tim lain. Kalau lo nggak jawab, poin dikurang 100. Gimana? Oke, jawab pertanyaan ini. Oke. Sebutkan. Gimana? Sebutkan satu tim yang nggak pengen lu lihat di babak grand final PMPL Indonesia season 1. 16 besar. 16 besar. Kan 16 besar lolos nih, 16 tim lolos nih. Sebutin satu tim yang nggak pengen lu lihat di babak grand final. Harus jawab. Anjir. Nggak jawab minus 100. Kayak minus 100 pun mereka masih Siapa? peringkat 1 sih. Gak ada. Nggak boleh, harus Harus sebut. satu. Tim lain semuanya nyebut loh. Lu tuh harus sebut, nggak boleh nggak nyebut. Tim yang menurut kalian nyusahin Gak ada kalian lah. sumpah. Nggak boleh, harus sebut satu. Yang nggak pengen BTR. Serigala. Serigala deh, serigala. Yang mana serigalanya Serigala. 2? Aerowolf. Aerowolf. Yang putih. Aerowolf. Yang biasa di belakang atau di depan. Ya udah. Kenapa dengan Aerowolf? Kenapa dengan Aerowolf? Setiap rotasi, setiap map ketemu mulu. Bosen. Bosan. Jadi nggak pengen ketemu rotasi mereka lagi. Gak mau, males. Oke. Nah, itu dia statement dari Ryzen yang bikin panas. Emang bener sih, BTR tuh sering banget ketemu sama Aerowolf. Kalau diperhatiin dari awal PMPL tuh sering banget mereka bener-bener sering ketemu gitu. Rotasinya tuh hampir mirip jalur rotasinya di map manapun gitu. Terus di minggu keempat hari pertama ini kita melihat si Zuxi akhirnya dapat 100 kill. Pertama kalinya player yang dapat 100 kill di PMPL. Kita masuk di hari kedua minggu keempat. Di hari kedua minggu keempat, Siren akhirnya winner chicken dinner yang membuat Bahampas sedikit deg-degan karena akhirnya dia tinggal dia doang sendirian nih yang belum winner chicken dinner. Siren udah, tim lain udah semua, Bahampas doang yang belum. Kalau gue jadi Bahampas, gue ketar-ketir sih. Gue ketar-ketir, anjay lah tinggal gue sendiri kan yang belum loh gitu.
Bener Bahamas tuh sering hampir dapat winner chicken dinner, tapi emang ya gimana ya, kurang beruntung aja di fight terakhir tuh, kayaknya kurang beruntung gitu si Bahamas ini. Circle-nya membanting arah ke Geek Fam. Ya, ini masih diuntungkan sih menurut gue si Siren karena mereka bisa crossing ke arah kiri di mana masih banyak pohon. Tinggal nunggu nih. Mereka sebenarnya bisa main late rotation, nunggu Onyx dan Bigetron lari ke dalam circle. Mereka bisa dapetin kill cukup banyak, tapi kalau mereka mau chicken dinner, mereka harus matiin Geek Fam. Iya, benar banget. Dan ini bakal seru banget karena di situ sisi Onyx sampai sudah ter-take down oleh Siren Ray 2000. Onyx kejepit banget posisinya. Udah sulit banget dibuat dia keluar, gak ada zona, gak ada cover sama sekali yang bisa dia pakai. Menurut gue Onyx cuman berharap pertempuran ini lebih cepat memakan korban. Dan Luxi udah ketahuan, Sainan nyayur, dapat 1 kill. Dan bahkan ada tembakan balasan di sini, Sainan harus berhati-hati dan mendapatkan 2 kill. My God, Sainan berhasil membuka jalan bagi Siren untuk masuk ke dalam circle. Tersisa seorang Floral. Siren harus berhati-hati dan bakal langsung confirm kill. Floral membuka posisinya. Siren harusnya udah tahu posisi terakhir dari Geek Fam. 10 kill berhasil dia bukukan, 12 kill bahkan untuk Siren Esports. Bigetron tereliminasi. Sekarang tersisa 1 pemain. Floral harus melakukan clutch 1v4 situation. Apakah ini akan menjadi chicken pertama untuk Siren Esports? Dan granat mulai dilempar. Floral hanya bergantung pada sebuah pohon. Siren mulai melakukan push 1 lawan 4. Mission impossible, membutuhkan lebih dari sekedar mukjizat bagi Flora untuk selamat dari situasi ini. Sainan mulai melakukan push dari arah kanan, kelihatan spray down. Oh, dia akan tumbang, tapi Flora juga akan mati karena zona. Siren Esports berhasil mendapatkan chicken dinnernya yang pertama di PMPL. Nah itu tadi winner chicken dinner dari Siren. Kita masuk ke minggu keempat, hari ketiga, di mana akhirnya Bahampas juga ikut merasakan enaknya, merasakan nikmatnya makan ayam, merasakan winner chicken dinner yang dibikin meme sama PUBG Mobile Esport, yang meme-nya tuh bagus banget, meme video gitu, goks, mantap sekali. Ini dia chicken dari Bahampas. Dan di saat ini semuanya merangkak, cacing-cacing di perut dan terlihat 1 buah. Di sana Louvre harus hilang, tandanya Bahampas posisinya cukup aman kali ini, Pasta. Ya, apa kamu bakal menjadi distraction untuk tim Bahampasnya kali ini? Ini masih cukup tenang posisinya. Bahampas bakal menghancurkan ban mobilnya terlebih dahulu supaya tidak ada kolong mobil yang membuat malapetaka untuk tim Bahampasnya. Dia bakal melakukan bandit terlebih dahulu. Ini bakal menjadi fight harusnya antara Bahampas dan juga Nara. Karena Boom harus bergerak, mereka cukup dekat juga sama tim Nara. Oh, Nara bisa dihabisin sama Boom harusnya. Yes, benar. Oh, itu depan-depanan banget. Anthem harus waspada, men. Di sekitar dia ada serigala yang ingin memangsa, tidak kelihatan. Dia sedikit ngambil angle dan Dikyar mendapatkan 1 pemain dari Bahampas. Marshall headshot langsung. Harus tenang, men. Jangan sampai terpick off dan Dikyar diambil oleh Nara. Bakal membuka posisinya. Ini bakal menjadi mimpi buruk. Apakah bakal menjadi chicken pertama untuk Bahampas? Posisi kali ini benar-benar menguntungkan 2 voting car yang sangat perfect dari tim Bahampas. Yes, ini akan menandakan banget. semua tim mendapatkan chicken dinner. Antum Oh my God, Bahampas! hanya menyisakan Audrey seorang saja. Bahampas punya momen, tapi Marshall berhasil di pick off. Regius harus tenang karena bisa. Caps juga bakal ikutan. 2 player tersisa, 1 lawan 2. Ini bisa harusnya, ini bisa untuk Bahampas. Mereka tinggal komit, mereka bareng-bareng untuk ngeras seorang Audrey karena posisinya udah diketahui. Dan seperti yang udah gue bilang, abis di trigger langsung panas. Dan bener gak nih, Bahampas dapat chicken kali ini. Regius jangan sampai terjatuh, men. Jangan membuat kesalahan. Hanya 1 lawan 4 dan chicken dinner Bener gak? untuk Bahampas. Tos gak? Nah itu dia menjadi chicken yang ditunggu-tunggu banget. Bukan cuma fansnya Bahampas, tapi semua yang nonton PMPL tuh pengen banget merasakan semua tim dapat winner chicken dinner. Jadinya waktu Bahampas dapat winner chicken dinner, yang senang tuh gak cuma Bahampas doang, semuanya tuh ikut senang kayaknya gitu. Itu di hari ketiga, minggu ketiga. Masuk di hari keempat, terjadi perebutan yang sangat seru. Bukan untuk perebutan di placement pertama, tapi perebutan untuk 16 besar yang akan masuk ke grand final, di mana ada Siren, ada EVOS, ada IOG, terus Onyx juga yang memperebutkan The Pillars, yang merebutkan siapa nih yang bakal ada di posisi 16 ke atas untuk ikut di grand finalnya gitu. Ya, kita masuk di hari terakhir, di hari kelima, minggu keempat, di mana Siren berhasil mendapatkan winner chicken dinner dan dia bikin statement yang bikin panas, di mana dia nggak takut sama Ryzen katanya, Ray 2000. Statementnya bikin panas, terus bikin kolom komentar
Instagram PUBG Mobile Esport jadi rame, dimana balesin juga sama Ryzen. Si Luxi juga ngebalesin, oke tabrak. Dan akhirnya di round selanjutnya bener-bener ditabrak. Si Siren bener-bener dilobiin sama BTR yang buat Siren nggak berhasil masuk ke grand final gitu. Akhirnya Siren ada di posisi 17 dan nggak masuk ke grand final. Dan ya itulah tadi semua yang gua ingat, semua yang gua catet yang terjadi di PMPL 2020 di regular season. Mungkin ada beberapa yang yang nggak gua sebutin di sini atau nggak gua catet, ya kejadian-kejadian unik, mungkin kejadian-kejadian penting juga yang nggak gua ingat. Bisa teman-teman tambahin di kolom komentar. Oh iya, bener, ini mau gue inget, nggak gue catat tapi gue langsung inget. Kejadian Miralda, masa kan mengemaskan sekali, semua suka Miralda. Dimana Miralda itu bikin geger gara-gara dia interview Zuxi deh kalau nggak salah, yang berkembang biak, yang ini nih. Kak, aku punya pilihan nih, kalau jawab cepet ya. Oke. Oke, mie candy atau mie ramar? Miramar. Mie kuah atau mie goreng? Mie goreng. Hitam atau putih? Hitam. Jomblo atau jadi no player? Jomblo lah. Jomblo? Loh, pacarnya gimana itu? Kalau jadi no player nggak bisa menghasilkan loh. Oh iya, tapi kalau menghasilkan nggak punya pacar gimana? Ya udah deh gitu deh. Gak bisa berkembang biak dong, gimana sih Kak? Oke deh, cukup sampai di sini dulu. Aku Nah itu dia yang goks banget dari Miralda, yang semua orang langsung nyari Instagram dia, apa sih ini bocah, gue mesin banget. Dan ya mungkin itu aja sedikit kita mengingat yang terjadi di PMPL 2020 regular season. Mungkin banyak yang emang belum kesebut sih. Dan ya akhirnya 16 tim udah lolos. 16 tim akan bertanding di grand final di tanggal 3 sampai tanggal 5 April 2020. Bakal gue bacain, ini dia 16 tim yang lolos ke babak grand final, di mana ada BTR di posisi pertama, terus ada Aura di posisi kedua, ada Red Rocket Cosmic di posisi ketiga, ada Boom, ada Mob, ada Aerowolf di posisi keenam, ada Alter Ego, ada Dranix, ada RR Kiryu, ada Victim Solvers, ada Geek Fam, Lowfrey Esport, Bonfight, NFT, Onyx, dan The Pillar Slayer. Khusus untuk posisi ketiga, Red Rocket Cosmic. Waduh, Red Rocket Cosmic. Kenapa tiba-tiba ramai sekali? Karena dia bener-bener yang dari qualifier yang bisa masuk ke 3 besar gitu. Wah itu ramai banget sih, itu para Red Rocket. Emang di akhir-akhir tuh kalau gue perhatiin Red Rocket tuh pinter ngebaca circle. Ngebaca circle-nya tuh pinter, dia berhasil kayak jalur rotasi dia aman, terus dia udah di circle duluan, nunggu yang lain masuk circle gitu. Itu juga terjadi di di Sunhawk yang terakhir, di map Sunhawk terakhir, di last round, bener-bener last round, di hari kelima yang last round gitu. Itu terjadi tuh. Jadi ya mungkin segini aja videonya. Selamat menonton grand final, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.